Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai Kesultanan Mataram Islam. Lokasi dari Kesultanan Mataram Islam itu berada di Pulau Jawa ya. Bisa kalian perhatikan petanya. Untuk wilayah yang gelap itu adalah wilayah kekuasaan Kesultanan Mataram sebelum 1613 atau sebelum diperintah oleh Sultan Agung. Nah, untuk ibu kotanya itu ada di Kota Gede di daerah Yogyakarta. Kemudian setelah diperintah oleh Sultan Agung, itu wilayahnya bertambah luas ya, di wilayah yang lebih terang lagi, sekitar Priangan, Galuh, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk yang garis-garis merah itu adalah serangan yang dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Bisa kalian perhatikan sendiri petanya dan di situ juga sudah ada keterangannya. Selanjutnya adalah kondisi sosial politik Kesultanan Mataram Islam. Di sini akan kita bahas sesuai dengan masa pemerintah sultannya. Nah, yang pertama adalah Ki Ageng Pamanahan atau Senopati. Jadi, Senopati ini adalah pendiri dari Kesultanan Mataram Islam. Nah, Kesultanan Mataram Islam sendiri itu didirikan setelah Senopati berhasil mengalahkan Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir dari Kerajaan Pajang. Kemudian, Senopati ini memindahkan pusat kekuasaan dari Kesultanan Mataram di daerah Kota Gede tadi. Nah, pada masa pemerintahan Senopati ini terjadi banyak perlawanan di daerah Jawa seperti dari Demak, Jepara, Kudus, Gresik, dan Surabaya yang ingin melepaskan diri, tapi semua itu berhasil diatasi. Bahkan pada masa pemerintahan Senopati itu juga berhasil menundukkan daerah Cirebon dan Kerajaan Galuh di Jawa Barat. Nah, pengganti dari Ki Ageng Pamanahan atau Senopati itu adalah putranya sendiri, adalah Raden Mas Jolang atau Pangeran Sedok Rapyak. Nah, pada masa pemerintahan Raden Mas Jolang ini itu sangat jauh berbeda dari ayahnya karena pada masa ini dia tidak berhasil memperluas wilayah kekuasaan, bahkan banyak terjadi pemberontakan dari kerajaan-kerajaan bawahannya. Selanjutnya adalah masa pemerintahan dari Sultan Agung atau Raden Mas Rangsang. Beliau ini memerintah sejak tahun 1613. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Agung inilah Mataram berhasil mencapai puncak kejayaan. Sultan Agung ini memiliki cita-cita untuk menyatukan Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Sultan Agung berhasil melatih tentara yang kuat sehingga berhasil menaklukkan berbagai wilayah di Pulau Jawa. Beliau ini melakukan penyerangan ke wilayah-wilayah seperti Lasem, Tuban, dan Madura. Bisa kalian perhatikan lagi di peta yang di awal tadi. Nah, selain memperluas wilayah kekuasaan, Sultan Agung ini juga berhasil menyusun sebuah karya sastra yang berjudul Sastra Gending, serta kitab undang-undang yang merupakan perpaduan antara adat Jawa dan hukum Islam, yang kemudian diberi judul Surya Alam. Sultan Agung juga menciptakan kalender Jawa. Nah, disinilah mulai tumbuh kebudayaan Kejawen yang merupakan akulturasi dari kebudayaan Jawa, Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, beliau membagi Mataram menjadi beberapa daerah pemerintahan. Yang pertama ada Kutanegara. Daerah Kutanegara adalah daerah pusat keraton. Nah, pemerintahannya itu dipegang oleh Sultan Agung sendiri yang kemudian dibantu oleh Patih. Selanjutnya ada Negara Agung. Itu adalah daerah di sekitar Kutanegara.
Nah, pelaksanaannya itu dipegang oleh patih luar yang dibantu oleh Wedana Jawi atau Wedana luar. Kemudian ada mancanegara, adalah daerah di luar negara agung. Pelaksanaan pemerintahannya itu dipegang oleh bupati. Dan yang terakhir adalah pesisir. Untuk pemerintahannya itu dipegang oleh bupati atau syah bandar. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Amangkurat I, yang memerintah sejak tahun 1645 sampai 1677. Berbeda dengan ayahnya, Amangkurat I itu memerintah dengan sangat kejam, sehingga Mataram mengalami kemunduran. Bahkan Amangkurat I juga bersekutu dengan VOC. Jadi VOC itu diperbolehkan membangun benteng di Mataram. Kemudian setelah Amangkurat I itu digantikan oleh Amangkurat II, memerintah dari 1677 sampai 1703. Sama seperti Amangkurat I, Amangkurat II juga sangat patuh terhadap VOC. Bahkan Amangkurat II ini akhirnya disingkirkan oleh VOC. Kemudian digantikan dengan Amangkurat III. Nah, Amangkurat III inilah yang melakukan menentang terhadap VOC. Sehingga VOC kemudian mengangkat Pakubuwono I sebagai sultan yang diakui oleh VOC. Nah, mulai dari masa pemerintahan inilah terjadi perselisihan, perebutan kekuasaan antara VOC dengan Amangkurat maupun Pakubuwono. Nah, perebutan wilayah kekuasaan di Mataram tadi itu baru dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Pakubuwono III. Itu dengan adanya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 di Karanganyar. Merupakan perjanjian yang membagi wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Nah, dengan pembagian wilayah inilah maka pemerintahan Mataram itu berakhir. Kemudian setelah ada Perjanjian Giyanti, terjadi lagi Perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757 yang membagi wilayah Mataram menjadi tiga, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegara.